wabarakatuh. Halo Riperminia, gimana kabar Anda hari ini? Semoga ketika Anda menyaksikan video kali ini, Anda dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan semangat pastinya. Nah, di kesempatan kali ini, dalam Bincang Gemilang Pesona Sasak, yang dipersembahkan oleh Humas Protokol Nusa Tenggara Barat, yang bekerja sama dengan KPID Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Ari sudah ada di My Kopio, mau bincang-bincang sama orang-orang hebat di Nusa Tenggara Barat. Karena kita tahu NTB yang dikenal sebagai salah satu daerah pariwisata dan tentunya salah satu daerah yang religius. Ini akan beranjak menuju daerah industrialisasi yang mandiri dan tentu saja sejahtera. Nah, lalu apa yang sudah dan akan dilakukan serta bagaimana perspektif pengamat terhadap masa depan industrialisasi di Nusa Tenggara Barat. Di kesempatan kali ini di Bincang Gemilang Pesona Sasak, Ari sudah ditemenin sama Kepala STIP, Science Technology Industrial Park, dan salah satu aktivis dan penulis buku juga, ada Bapak Sueb Kori ya. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Baik ya. Baik. Nah, ini banyak yang belum tahu mungkin soal STIP Bapak. Ini STIP ini apa? Dulu namanya Teknopark Manimulak. Teknopark Manimulak itu diinisiasi oleh NIPI. Kemudian tahun 2018 mereka sudah berakhir menempati luas peternakan 26 hektar di Desa Lelede, pecahannya dari Desa Manimulak. 26 hektar ini kemudian lahan ini stagnan, kosong sama Pak Gubernur, kemudian dialihfungsikan menjadi STIP, Science Technology Industrial Park, yaitu PTD di bawah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami di sana memiliki fungsi ada 4. Yang pertama itu fungsi inkubasi bisnis. Jadi inkubasi bisnis itu harus bisa melahirkan startup wirausaha baru. Baik itu bidang teknologi informasi, permesinan, produk olahan, kemudian produk-produk kreatif yang lainnya. Itu fungsi inkubasi bisnis. Kemudian yang kedua, kami punya fungsi inovasi dan teknologi. Inovasi teknologi ini adalah harus bisa melahirkan prototipe produk permesinan maupun produk-produk olahan. Kita tahu bahwa Pak Gubernur mencanangkan program industrialisasi, maka industrialisasi ini banyak faktor yang bisa menyebabkan kesuksesan. Salah satunya yaitu tentang banyaknya produk-produk, kemudian kemampuan IKM kita semakin bertambah. Itu divisi teknologi dan inovasi. Kemudian kami memiliki divisi kerjasama dan bisnis proses. Nah, divisi kerjasama ini mengakomodir kemitraan IKM antar IKM, kemudian masyarakat dengan masyarakat, perguruan tinggi dan perguruan tinggi, SMK, BLK, seluruhnya kita mix di situ. Mana yang kira-kira produktif itu kita kerjasamakan. Pertemuannya tuh di sana, konten pertemuannya di sana. Tujuannya satu, untuk industrialisasi. Kemudian berikutnya lahan 26 hektar itu kita harus bisa membawa menjadi eduwisata pendidikan, eduwisata keilmuan. Di situ lahirlah ide-ide kreatif, lahirlah gagasan gitu. Anak-anak SMP yang awal tidak tahu tentang mesin bisa melihat di situ. SMA bisa ke situ tentang industri bisa melihat di situ. Jadi 4 fungsi itu dirangkum menjadi satu di satu tempat 26 hektar itu. Itu fungsi STIP. Nah, dari kacamata besarnya industrialisasi itu, bahwa industrialisasi itu adalah merubah bahan baku A menjadi B, itu proses olahan. Nah, kita punya potensi yang luar biasa di NTB, mulai dari hasil perkebunan kita, pertanian, kemudian perikanan dan lain sebagainya itu harus dioptimalkan. Harus ada kegiatan olahan, harus ada kegiatan manufaktur di situ supaya nilainya bertambah. Kenapa nilainya bisa bertambah? Karena produk-produk yang berkualitas itu bisa dicapai dengan menggunakan mesin. Kacang kita bisa olah menggunakan mesin. Kedelai kita bisa olah menggunakan mesin. Madu kita olah menggunakan mesin. Nah, mesin-mesin inilah yang harus segera ada gitu. Tapi mesin buatan lokal, nggak boleh lagi impor-impor dari Cina, nggak boleh lagi impor-impor dari daerah sebelah. Nah, di masa pandemi ini IKM logam kita tuh terdampak, nggak ada lagi orang yang pesen. Yang ada trali, pagar, kanopi, kemudian kursi dari besi, udah jarang pesanannya. Sentra-sentra logam getap, kemudian ada di Babakan, kemudian ada di Kota Raja, itu perlahan mulai stagnan, mati karena COVID-19.
Nah, melalui program industrialisasi ini kita dorong dia supaya IKM yang tadi bisa bikin trali, bisa bikin mesin. Gitu. Nah, itu dikemas dalam bentuk stimulus ekonomi oleh Pak Gubernur kemarin itu. Jadi penggagasnya sendiri ini adalah Pak Gubernur kita? Iya, Pak Gubernur. Oh ya, jadi sudah lamakah didirikan STIP ini, Pak? Dan sudah berapa lama sebenarnya berjalan STIP ini? Jadi di awal kepemimpinan Pak Gubernur, STIP ini digagas melalui pintu Bapeda, kemudian dibentuk UPTD-nya, rekomendasi Kemendagri-nya keluar sekitar Januari 2019. Jadi kami di sana personilnya mulai secara resmi dilantik itu mengemban tugas itu sekitar Maret 2019. Jadi kami sudah 1,5 tahun lebih lah di sana. 1,5 tahun ya, sudah lumayan lama ya. Berarti sebelum masuknya COVID ini bagaimana Bapak? Berjalannya STIP dengan IKM, bagaimana berjalannya setelah kemudian COVID menyerang, bagaimana membantu IKM tersebut biar tetap bisa bertahan? Di awal itu luas lahan 26 hektar itu lahan kosong. Lahan kosong ditinggalkan oleh LIPI, di situ ada semak belukar. Kami internal saja dulu menyiapkan apa yang harus kita lakukan, tahap-tahapannya seperti apa gitu. Nah, kemudian gedung pertama yang ada itu di bulan Januari 2020 kantor kami gitu. Ada gedung manufaktur 1, gedung M1 itu kita sebut gedung M1 itu adalah gedung tempatnya IKM. Itu selesai itu Januari 2020. Praktis kami berkegiatan itu secara fisik itu di Januari 2020. Ya. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu adalah kami melakukan mapping IKM. Pertama karena tadi logika industrialisasi itu adalah olahan, kemudian kata kuncinya industri permesinan. Semuanya butuh mesin untuk mencapai kualitas produk yang baik. Order yang banyak dia bisa cepat menggunakan mesin. Standarisasi yang diminta produk SNI dia harus menggunakan mesin. Nah, kami mulai dengan mapping IKM logam dan mesin. Nah, kami mulai dari sentra dulu, kami mapping dia mana yang IKM A spesialisnya apa, bisanya bikin apa gitu. Kami mapping seluruhnya dan alhamdulillah sekarang kami sudah punya kemitraan 61 IKM mesin. Jadi 61 IKM mesin tersebar di kabupaten di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, spesialisasinya masing-masing gitu. Ada yang spesialis mesin jagung, ada yang spesialisasi mesin stainless, mesin-mesin pengolahan makanan, ada yang hidrolik. Bahkan sekarang kami lagi dorong salah satu IKM kita dari Bumi Nusa namanya. Dia salah satu startup untuk kontrol, yaitu mesin berbasis kontrol. Jadi mesin yang di Slanger ini perlahan kita rubah, ada IKM kita yang sudah bisa naik dia kapasitas keilmuannya. Kita dorong supaya bisa membuat mesin berbasis kontrol, main tombol-tombol itu. Jadi nggak perlu putar-putar lagi ya, Pak ya? Misalnya butuh ketebalan sekian, tinggal setel gitu. Jadi biar lebih gampang ya. Harus sudah mulai seperti itu. Teknologinya semakin maju juga Bapak. Ya. Ini kan berarti dengan IKM ini menghasilkan suatu produk Pak ya? Ya. Tentu saja di era pandemi ini pasti semuanya lagi down banget penghasilannya, memasarkannya juga. Nah, bagaimana memasarkan produk tersebut ke konsumen? Ya. Tahap pertama yang dilakukan itu adalah Pemda membeli sendiri. Pemda provinsi membeli sendiri mesin itu. Nah, ini ada misalnya dari stimulus ekonomi 1-2 itu kemarin ada minyak cengkeh, ada minyak kelapa, ada abon, ikan dan lain sebagainya. Setelah di mapping, ternyata IKM kita ini banyak, kualitas produknya tidak begitu baik karena nggak punya mesin. Nah, berarti pemerintah provinsi mendapatkan mapping IKM olahan mana yang layak dibantu oleh mesin. Kita sudah punya mappingnya. Maka stimulus ekonomi yang ketiga ini adalah kita bikin mesin yang sesuai sama kebutuhan IKM yang tadi. Mesin abon, mesin kelapa, mesin minyak cengkeh dan lain sebagainya. Nah, mesin-mesin ini sekarang harus bisa dibuat oleh orang kita lokal, sentra tadi. Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita mapping IKM mesin mana yang bisa membuat mesin minyak cengkeh, mesin minyak kelapa dan sebagainya. Pemda menyiapkan uangnya, anggarannya. Kemarin stimulus ini untuk mesin itu ada 17 miliar, itu dapat kita mesin 2.130 unit dengan anggaran segitu gitu. Nah, mengapa anggaran yang relatif kecil kita dapat 2.000-an?
Karena kita ingin mencoba IKM kita ini sekarang mampu nggak memproduksi dengan harga yang relatif sama dengan di Jawa gitu. Kalau kita sudah mampu membuat mesin dengan relatif harganya sama dengan di Jawa, maka potensi kedepannya NTB berada di tengah secara geografis. Kemudian kita akan mengirim ke Sulawesi, kita akan mengirim ke wilayah timur, ke Irian Jaya dan NTT, kita menang di delivery. Ongkos biaya kirim mesin itu kan kubikasi dia. Kubikasi antara dari Jawa pergi ke Sulawesi lebih mahal ketimbang dari kita gitu. Nah, secara pangsa pasar ke depan kita sudah mapping dia gitu. Kita latih di KM kita. Nah, alhamdulillah sekarang karena dengan pola itu STIP melalui divisi teknologi dan inovasi itu melahirkan prototip mesin kelapa misalnya di sentra logam Babakan membuat mesin kelapa. Kami bawa mesin prototipe tadi itu ke sentra Babakan yang awalnya bisa bikin trali. Ini mesin bikin yang seperti ini, tidak berubah. Gitu. Nah, itu fungsi STIP gitu. Jadi kami bikin prototipnya, ditaruh di situ, bisa. Dia bikin 100 unit, 20 unit. Sentra hidup. Ada yang bikin corongnya, ada yang bikin bodinya, ada yang bikin rangkanya gitu. Total dia kemarin kami hitung sekitar 370-an tenaga kerja yang terserap untuk bidang permesinan yang kemarin itu. Ya, alhamdulillah. Dah, berarti secara nggak langsung juga meningkatkan SDM-nya Bapak ya? Iya. Karena orang cuma bisa bikin trali, sekarang udah bisa bikin mesin. Ya. Dan itu juga di tempat tersebut juga pekerjaan juga semakin luas jadi secara langsung. Jadi memajukan ekonomi Nusa Tenggara Barat pastinya ya. Nah, kita beralih ke Bapak Sueb ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik sehat ya. Siap. Nah, Bapak ini kan sebagai aktivis dan penulis buku nih. Ya. Buku terakhir ini tentang apa Bapak? Membumikan literasi untuk NTG Gemilang dan Indonesia Maju. Wow, Indonesia Maju sama kayak slogan kita di 75 tahun Indonesia Merdeka Bapak. Nah, betul. Bukunya sendiri tentang apa Bapak? Itu kumpulan kalau bahasa sederhananya itu kolom-kolom opini namanya. Jadi di Bunga Rampekan menjadi salah satu buku yang jumlah halamannya hampir 280 halaman. Lumayan banyak. Jadi sekitar 60 judul. 60 judul. Hampir 60% itu tentang kepemimpinan Dr. Jul. Sisanya 40% itu tentang kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi ada juga industrialisasi. Pokoknya program-program Dr. Jul ada yang saya kritik, ada yang saya kasih solusi, ada juga yang kita sanjung sesuai dengan kenyataan yang ada. Oh gitu. Berarti di sana juga termasuk profilnya Bapak Gubernur kita sendiri Bapak ada, ya. Lengkap bagaimana kepemimpinannya, kemudian juga dengan bagaimana membangun NTB juga pasti capaiannya ya selama kurang lebih 2 tahun ini kan. Oh gitu. Kalau dapetin bukunya di mana sih Pak? Ya penasaran sama bukunya ya. Kita bagi siapa tahu nanti mungkin ya. ada sudah dijual di mana gitu kan, di toko buku atau pesan online gitu. Online bisa. Oh bisa ya. Saya itu buku untuk di perpustakaan daerah itu dibagikan di sana nanti. Di desa-desa ada. Nah, terus kalau ngelihat industrialisasi ini isinya di sana gimana Bapak? Ya. Saya melihatnya, saya mengutip ya, karena saya sering membaca media online, cetak, bahkan di media radio juga saya sering dengar, atau di elektronik juga. Gubernur ini kan dalam setiap kesempatan itu seringkali bicara tentang membangun industrialisasi itu tidak mesti dibangunnya produksi yang berskala besar, ya kan? Yang terpenting bagi daerah itu bagaimana membangun produksi hasil inovasi dan bernilai tambah. Benar kata Pak Direktur tadi itu. Masyarakat anak negeri ini punya inovasi. Nah, cara kalau udah inovasi itu tentu bernilai tambah. Nah, pemerintah itu hadir di tengah itu memberikan support kan, memfasilitasi. Nah, itu di mana-mana Pak Gub
menyampaikan itu. NTB ini harus lahir produksi-produksi atau industri-industri yang berbasis lokal gitu kan. Bukan kayak ya kalau pindahin pabrik di Jakarta ke NTB ini butuh waktu ya. Tapi kalau generasi NTB ini punya inovasi difasilitasi oleh pemerintah, ada anggarannya. Kalau saya tidak salah, untuk anggaran di tahun 2019 saja untuk program industrialisasi itu hampir 70 sekian miliar. Nah, di tahun 2000 anggaran perubahan juga ini gabung dengan Covid itu hampir 100 miliar. Termasuk anggaran untuk meningkatkan produksi olahan masyarakat. Jadi program JPS Gemilang situ kan ada unsur melibatkan masyarakat kan. Nah, disitulah diselipkan anggaran itu. Luar biasa Bang bukunya ya, ditunggu bukunya Bapak ya. Kita kembali ke STIP Bapak ya, bersama Bapak Hairul Ikhwan selaku Kepala STIP ya. Nah, STIP ini sendiri mengeluarkan produk pastinya Bapak ya. Produk ini dihasilkan oleh mungkin bisa dibilang masyarakat NTB. Nah, produk terbarunya apa ini Bapak? Inovasinya apa sih? Produk terbaru ini yang dikeluarkan produk apa? Ya, jadi karena STIP ini sebagai mitra IKM, produk-produk IKM ini yang kita optimalkan bersama-sama dengan IKM. Kami di divisi teknologi dan inovasi juga membuat prototip. Prototip itu yang sekarang itu ada sepeda listrik, ada motor listrik, kemudian kemitraan kami membuat mobil listrik. Kemudian mobil listrik itu yang kemarin awalnya dari SMK Lingsat, kemudian ada CPR Dikat di Pak Irwan itu sekarang udah bertambah menjadi 6 pembuat motor listrik. Kemudian ada CNC plasma cutting, ada 3D printer sekarang. Kalau kita mau bikin produk-produk kue itu di 3D-kan dulu, dibikin dulu map display produknya gitu. Itu sudah ada di kami. Kemudian kedepannya produk-produk yang di masyarakat ini kita coba cari lagi, kami undang ke STIP, anak-anak muda yang kreatif, punya ide, punya gagasan, silahkan presentasi di kami. Saya akan membuat usaha pembuatan mesin pembuatan kue otomatis misalnya, silahkan presentasi, kita lihat bagus, kami siapkan lahan gratis, kantor gratis, kemudian kita berbincang dia butuh apa, kami usaha optimalkan, kami kasih pasarnya melalui OPD, kemudian 1 tahun izinnya kita bantu, setelah dia leading, omsetnya bagus, dia harus keluar dari tempat itu kemudian besar di luar. Itu fungsi STIP. Oh gitu. Ya. Membangun usahanya sendiri. Baik Bapak, biar nggak tegang ya, kita minum dulu. Biar kita lebih rileks ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini Bapak ya. Ya, terima kasih. Kopi O. Ya, terima kasih. Ya. Kopi latte-nya silakan Bapak ya. Oke, di sini aja Mas. Terima kasih Mas ya. Kita lanjut Bapak ya. Tadi produknya sepeda listrik, motor listrik, dan mobil listrik bahkan ya. Luar biasa sih kalau bisa menghasilkan sebuah produk sampai mobil gitu Pak. Nah, apalagi sepeda sekarang ini paling banyak digemari. Apakah sepeda ini sudah dipasarkan secara umum atau bagaimana Bapak hasilnya? Kalau kemarin di IKM yang sudah memiliki pasar sendiri itu ada Pak Gede dari Lembu itu, kemudian sepeda yang dilahirkan oleh PLN, kemudian ada dari UTS dari Sumbawa, ada beberapa inventor baru, inovator baru yang sudah membuat desain yang berbeda gitu. Nah sekarang kita pemerintah kemarin sudah menyediakan pasar bagi mereka gitu. Tidak perlu dia harus berstandar, tidak perlu dia harus berizin dulu sini. Paling tidak kita dulu membeli, pemerintah membeli supaya ada pengalaman pabrikasi dari IKM kita. Dari pabrikasi dicoba, dipakai, kemudian muncul nanti kekeliruan, kesalahan, IKM-nya lihat di mana kelemahannya, dia bikin lagi versi kedua, versi ketiga, versi keempat. Sambil kita bantu urus izinnya, kita bantu standarisasi, kemudian kedepannya dia harus menjadi sebuah perusahaan yang bisa keluar ke seluruh Indonesia. Oh, gitu. Jadi bisa dibilang pemerintah dulu nih yang mencoba hasilnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ada kesalahan jadi bisa dibenerin lagi, bisa diperbaiki lagi biar
produk yang dihasilkan juga bukan produk sembarangan tapi berkualitas. Ya. Ya, syukur kalau bisa keluar negeri nanti produknya Bapak Ya, harus harus itu tujuannya Bapak ya. Nah, selanjutnya sejauh ini bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi bagian dari STIP? Oke. Jadi kami bikin menjadi tiga bentuk kemitraan lah. Bagi lembaga yang memiliki kegiatan yang sama, merintis membangun di daerahnya, LSM, silakan kolaborasi sama kami. Program-program apa nanti bisa kita sinergikan, melatih, kemudian program inkubasi bisa kami sinergikan. Kemudian bagi anak-anak muda yang memiliki ide, gagasan seperti tadi itu, saya mampu membuat lampu yang dikontrol dari jarak jauh misalnya, alatnya. Datang ke kami, mana produknya, kita bedah dia, kami analisa pasarnya di mana, kalau bisa pemerintah membeli dulu, itu nanti di tempat kami. Kemudian kalau ada IKM yang sudah lama nggak bisa berkembang gitu, nggak bisa memasarkan produknya, itu datanglah kepada kita juga, kita lihat produknya apa, kenapa gitu, apakah alat kerjanya juga perlu dibantu, apakah dia alat mesinnya itu belum diterima pasar, itu berdiskusi dengan kita. STIP ini bukan kami sendiri di STIP, kami dan kawan-kawan gitu. Orang-orang baik, orang-orang ilmuwan, orang-orang praktisi di Indonesia itu ada bersama kita gitu. Jadi bukan kami, jadi berserta teman-teman. Itulah makanya ada divisi kerjasama dan bisnis proses. Itu kumpulannya udah banyak. Itu membantu, sama-sama saling membantu. Itu kalau datang ke STIP. Langsung datang ke STIP ya. Ini loh produk saya ya. Jadi saya kendalanya di sini dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya nanti akan dibantu sama STIP sendiri. Nah, kalau dari sudut Bapak selaku penulis dan aktivis, bagaimana Bapak melihat STIP sendiri ya? Ya. Kalau saya begini Mas, masyarakat ini kan kita sebut masyarakat ini kan publik ya, yang melihat ada beberapa media ya, media sosial. Nah, bisa lewat Facebook, YouTube, bisa lewat media online, cetak dan elektronik dan radio. Nah, STIP ini yang saya mungkin baru setahun ya. Jadi publikasinya belum terlalu begitu masif ya. Tadi saya baru cek di Google ya, di beberapa media baru sekitar tidak lebih dari 10 lah. Media nasional 5, media daerah beberapa lah gitu. Nah, agar ini kan pemerintah ini kan sebagai fasilitator ya, membantu masyarakat yang punya keilmuan atau punya inovasi, punya kreativitas, lalu kemudian lembaganya beliau ini yang memfasilitasinya. Beliau ini dibiayai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat ya, untuk masyarakat NTB ini yang dulunya banyak nganggur, sekarang alhamdulillah sudah hampir 5,sekian% ini sudah menurun ya angka pengangguran di NTB ini. Sebabnya apa? Sebab difasilitasi masyarakatnya bekerja. Cara masyarakat bekerja itu negara menyediakan anggaran, melalui beliau ini difasilitasi. Kreativitasnya apa? Difasilitasi. Nah, itu Mas. Jadi sama hasil dari produksi olahan baik itu IKM, UKM ini kalau tidak terpublikasikan secara masif, benar Mas, pemerintah hanya bisa membeli dulu sebelum ada investor lain. Nah, beberapa bulan yang lalu juga baru Pak Gubernur bicara ada produksi karya anak negeri NTB ini dibeli oleh negara lain. Nggak usah kita sebut ya, udah rame orang bicara. Negara Israel gitu, negara ini beli. Padahal itu anak negeri ini ngimpor ya, ekspor, bukan impor loh ya. Ekspor ini kan mendatangkan Pak, beda dengan kita impor kan. Nah, mestinya disupport sebenarnya kan. Nah, siapa tahu bukan saja tujuan negara Israel saja, banyak negara-negara lain yang membeli hasil produk kreasi dan hasil olahan dari NTB ini. Nah, itu pentingnya bangun sinergitas ini, baik media radio, televisi, online, cetak. Untuk apa? Bahwa di NTB ini punya orang hebat yang punya karya-karya besar sama dengan
daerah-daerah lain. Nah itu pentingnya. Ya saya mengamatinya lewat tulisan juga itu begitu Mas. Saya tetap menulis kurang minimnya sosialisasi hasil produksi anak-anak negeri. Nah tapi dengan saya menulis, dengan teman-teman mempublikasikan, tersampaikan pesan itu kan. Nah begitu juga daerah ini bagus, mulai membangun kerjasama dengan beberapa pihak untuk apa? Untuk tersosialisasikan, baik hasil yang kecil apapun kalau tersampaikan ke publik pasti ada respon dari masyarakat, mau negatif mau positif, yang penting itu jadi bagian pembelajaran saja sebenarnya. Itu. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke Pak Hairul Ihwan ya. Oke. Nah, sekarang ini kan pastinya dalam menjalankan STIP ini nggak luput dari masalah dan pasti ada aja kendalanya Pak. Nah, kendala terbesarnya sampai saat ini apa sih Pak di STIP? Lebih kepada sebenarnya kemampuan kami di internal gitu. Yang sekarang ini PNS PNS kita baru 7 di situ. Kemudian ini ada honorer anak-anak muda, tapi dengan begitu kita bisa backup teman-teman supaya bisa kinerjanya berlipat-lipat. Dari sisi kendala kemarin sebenarnya tidak ada yang begitu signifikan gitu. Begitu ada sumbatan di sana kita bisa coba lewat sini, sumbatan sana kita coba lewat sini gitu. Salah satu misalnya terkait dengan pemotongan anggaran karena Covid itu kami harus melahirkan 120 unit prototipe kemarin. Kemudian karena Covid itu ditarik seluruhnya, maka yang harus kami lakukan apa? Yang kami lakukan itu adalah beberapa mesin-mesin yang sudah mampu dibuat oleh IKM, tidak perlu dibikin prototipnya. Kemudian kami mepet lagi beberapa mesin-mesin yang kira-kira daya ungkitnya lebih jauh ke depan itu yang kami buat gitu. Maka kami beralih ke controlling kemarin, mesin-mesin yang berbasis kontrol gitu. Sekarang sudah ada CNC plasma cutting, kemudian 3D printer di situ, ada dryer kerjasama dengan Partai Pak Unram juga sudah ada di sana tempat kami. 3D printer ya Pak ya? Iya. Itu produknya dibuat kerjasamanya dengan siapa aja sih Pak kalau yang 3D printer itu? 3D printer kemudian CNC plasma cutting itu merupakan karya IKM. Maksudnya karya IKM. Memang beberapa komponen utamanya itu impor dari Cina, baik itu plasmanya, kemudian otomatisnya, motornya, semuanya kita impor semua. Tapi paling tidak kita dengan merakit kita bisa ada pembelajaran ke depan. Dengan adanya pengalaman itu, mana komponen yang bisa dibuat oleh dalam daerah itu kita upayakan. Harus begitu. Kalau nggak ada pengalaman di situ kita nggak pernah tahu. Yang namanya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Belajar dari kesalahan, pengalaman, ya pasti nanti suatu saat akan memperoleh hasil yang bagus juga, yang maksimal biasanya. Ya. Nah, kembali ke STIP Bapak ya. Pastinya ini banyak nih sekolah-sekolah, terutama di SMK itu kan ada teknik permesinan Bapak ya. Sudah berapa sekolah sih yang ikut dalam STIP ini, kerjasamanya Bapak? Kemarin target kita launching karya permesinan kita, target dari Pak Gubernur 500 unit dalam jangka waktu 3 minggu. Kami melampaui target itu menjadi 650 unit mesin dipabrikasi dalam jangka waktu 3 minggu, melibatkan 61 IKM, kemudian ada di dalamnya SMK permesinan yang ada di Pulau Lombok, yang baru pertama. Ke depan nanti kami ke Sumbawa. Yang di Pulau Lombok itu ada SMK 3 Mataram. Mereka sudah kami kasih order dari Dinas Pertanian, itu mesin roaster kopi, standarnya sudah bagus, sudah didistribusikan. Kemudian dari SMK 1 Kopang, dari Dinas Pertanian juga mesin kupas kopi kering, ada 5 unit, mereka mampu fabrikasi selama 3 minggu itu. Mesinnya sudah bagus, kami cek-cek, kemudian sudah dikirim juga. SMK 1 Selong itu ada Sangre Kopi, ada 10 unit. Mereka sudah dikirim barangnya, sudah diterima pengguna. SMK 1 Lingsar itu ada 18 unit mobil listrik. Sudah ada 18 mobil listrik. Ya. Luar biasa. Kemudian SMK yang lain sudah mulai berinovasi sekarang, laporan masuk ke kami. Ada SMK 1 Sakre, kemudian SMK 2 Kuripan,
ada total 10 SMK permesinan kita di NTB. Ada 4 di Pulau Sumbawa. Itu sekarang sudah mulai membuat gitu. Sudah mulai membuat, kami lagi cari waktu untuk segera cek ke lokasi kapasitas produksinya bagaimana. Kapasitas produksi itu meliputi dari kemampuan SDM-nya, kemampuan peralatannya dan lain sebagainya. Karena kualitas itu wajib hukumnya diperoleh dari mesin yang digunakan. Jadi pelatnya dilipat pakai apa? Apakah pakai palu atau pakai mesin lipat gitu. Itu mempengaruhi kualitas dari mesinnya itu. Sama dengan IKM kita gitu. Nah, IKM yang memiliki peralatan yang saya sebutkan tadi, itu kita kasih mesin yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki gitu. Nah, itulah pentingnya kami STIP melakukan mapping. Mapping dari sisi kompetensi, mapping dari sisi kapasitas produksi gitu. Supaya nanti mesin-mesin yang dibikin oleh mereka itu pas dan mencapai kualitas yang diinginkan oleh dinas. Berarti secara tidak langsung ini membangun yang namanya semangat dari teman-teman yang sekolah, yang sekolah ini kan untuk berkreasi, berinovasi, terutama di bidang permesinan ya Pak ya. Nah, kalau hasilnya mobil ini sudah apakah sudah ditahu sama tersebar ke seluruh Indonesia atau masih digunakan oleh pemerintah daerah saja Pak? Atau bagaimana hasil mobilnya? Beberapa pihak sudah kontak kami di STIP, dari Kementerian Perindustrian Jakarta sudah telepon kami. Apakah IKM yang minta data IKM mana yang membuat, kapasitasnya berapa gitu. Rupanya kementerian juga sudah mulai membuat ancang-ancang program untuk support mereka. Dari sisi sepeda listrik juga banyak dia para importir di Jakarta. Kok banyak pihak nanyakan spare part motor sepeda listrik ya gitu. Jadi karena dia sepeda listriknya sedang booming di NTB gitu. Dari Mataram kontak ke Jakarta, dari Lombok Tengah kontak ke Jakarta, Bima kontak ke Jakarta. Mereka di sana bingung. Wih, sekarang NTB kok jadi seperti ini gitu. Nah, sekarang di NTB itu dengan adanya gerakan industrialisasi itu, SMK, IKM, perguruan tinggi, BLK, masyarakat, inovasi ini tumbuh seperti jamur dia. Kami senang gitu. Udah ratusan sudah variasi produk kita gitu. Ada di STP datanya. Silahkan datang. Kami punya IKM ini mampu membuat mesin ini 1 2 3 ada. IKM ini 1 2 3 ada. Itu apa istilahnya dampak pemikiran yang sudah mulai terlihat gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk menggesa itu. Kami di 2021 mentargetkan 5.000 unit mesin yang harus dibuat oleh lebih dari 200 IKM. Sekarang 61 IKM yang berpartisipasi. 2021 5.000 unit oleh 200 IKM. Dari 200 itu, dari 61 ke 200 itu, bagaimana caranya IKM yang IKM yang bikin trali itu kita dorong untuk membuat mesin. Nah, IKM yang 61 tadi, kita harus bisa naikkan gridnya menjadi IKM yang bisa memproduksi mesin berbasis kontrol. Nah, IKM mesin yang sederhana dibikin oleh IKM yang tadi, kita ulang formatnya. Lalu bagaimana caranya supaya bisa jual ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kami di STIP sudah menyiapkan anggaran yang namanya standarisasi test report gitu. Jadi ada standarisasi yang dikeluarkan oleh lembaga standarisasi nasional untuk mesin kopi, standar putarannya sekian, standar bahannya sekian, standar panasnya sekian, itu ada tabelnya. Nah, mesin-mesin yang sudah ada itu kita coba masukkan di standar itu sehingga keluar standarnya gitu. Kalau sudah keluar standarnya, kemudian kita dorong masuk di katalog belanja pemerintah, bisa masuk ke Tokopedia maupun di toko online lainnya. Maka dia akan dilihat oleh seluruh Nusantara, dia akan dipesan oleh orang langsung ke IKM-nya. Maka dengan sendirinya akan terjadi industrialisasi dari Nusa Tenggara Barat. Semoga kedepannya apa yang diharapkan berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Baik, harapannya ke depan Bapak? Ya, saya gini. Ide besar gubernur ini Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansyah ini itu dalam bahasa sederhananya itu disebut dengan visium namanya. Visium itu membayangkan masa depan untuk dihadirkan hari ini. Bukan misium ya. Misium itu orang membayangkan masa lalu dihadirkan hari ini. Nah, gubernur ini, NTB ini punya visium namanya.
dia bayangkan NTB itu ke depan itu seperti ini dan dihadirkan betul dengan industrialisasi ini hari ini bisa terbukti. NTB belum kebayang orang kan akan ada industri kreasi anak muda negeri kita di NTB ini, ada mesin listrik, ada sepeda listrik, mobil listrik dan sebagainya. Hari ini kebayang enggak gitu kan. Nah, ini harus oleh masyarakat kita ini, NTB ini harus kasih support gubernur kita sebagai wujud dari kita bahwa bagaimana NTB ini yang menuju Gemilang ini tidak dikerjakan oleh pemerintah saja. Harus ada cek kontrol ya. Kontrol dan kritik masyarakat itu penting. Nah, tapi apa yang dibayangkan oleh gubernur yang saya sebut visum itu ternyata hari ini terbukti ya, dengan bisa melibatkan sekian banyak UKM IKM yang bisa difasilitasi oleh pemerintah. Nah, mungkin saja 5 tahun ke depan itu negara sudah tidak hadir lagi membantu masyarakat karena sudah berdaya. Iya kan? Ekonomi kita walaupun hari ini orang sebut akan terjadi resesi, tapi di NTB tidak apa-apa gitu kan, karena masyarakatnya sudah mampu mandiri. Nah, tidak apa-apa pemerintah membantu hari ini. Kedepannya bisa saja pemerintah tidak lagi bantu masyarakat karena sudah mandiri dan maju, gitu aja sebenarnya kan. Cocok nah itu ya. Kang Wawan sendiri bagaimana harapannya ke depannya nih untuk STIP dan tentunya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat? Kalau kami selalu optimis. Insya Allah dengan apa yang terjadi sekarang, kami sudah ada fondasi. Tinggal kita sedikit kerja keras dan kerja keras lagi. Tim kami anak-anak muda di STIP siap kerja keras. Personil anak muda banyak, yang kreatif juga sudah banyak. Dari seluruh NTB sudah mulai terkoneksi seluruhnya, tersinergi. Kita optimis industrialisasi dari NTB untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bapak ya untuk bincang gemilang kita di kesempatan kali ini. Saya yakin banget informasi ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan untuk siapapun yang menonton video ini ya. Kita berharap pandemi ini segera berlalu agar kita bisa kembali beraktivitas, berkreasi, berinovasi dengan bebas tanpa harus pakai masker dan lain sebagainya. Semoga kita bisa secepatnya berlalu di tengah pandemi. Amin. Dan itu dia Repermine bincang gemilang kita di hari ini ya, yang dipersembahkan oleh Humas Protokol Nusa Tenggara Barat, tentu saja yang bekerja sama dengan KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Adi Prakoso yang bertugas, pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.